Pemirsa, sindikat uang palsu di Lembaga Pendidikan Tinggi UIN Alauddin Makassar memproduksi uang palsu hingga miliaran rupiah dan cetak SBN hingga ratusan triliun rupiah. Dari 17 tersangka, 2 orang merupakan pegawai bank dan 2 lainnya staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Polres Goa menetapkan 17 tersangka sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menyita 98 barang bukti termasuk uang palsu senilai triliunan rupiah. Dari ke-17 tersangka, 2 orang merupakan pegawai bank dan 2 lainnya merupakan kepala dan staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Hasil pemeriksaan diketahui bahan pembuatan uang kertas palsu berasal dari Cina. Minta penjelasan ke Pak BI apakah betul atau tidak. Ada 1 lembar kertas fotokopi Certificate of Deposit BI. Nilainya 45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, lampu rekam, dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini. Nah, khusus untuk mesin cetaknya dibelinya di Surabaya, tapi barang dari Cina. Kasus ini terungkap saat polisi menangkap salah satu pelaku yang membayar pinjaman sebesar Rp500.000 dengan uang palsu. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menemukan uang palsu hingga ratusan juta rupiah di dalam kampus UIN Alauddin Makassar. Polisi masih terus mengejar DPO lain yang diduga terlibat kasus ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Ya, pemirsa, publik dihebohkan dengan kasus uang palsu yang terungkap di Makassar. Bank Indonesia menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap peredaran uang palsu. Dan hal ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan perekonomian di tanah air. Seperti apa dampak uang palsu terhadap perekonomian? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Segara Institute yang juga ekonom. Ada Pak Peter Abdullah. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Peter. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Juno. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Kita melihat bagaimana tadi uang palsu diproduksi di dalam kampus ya Pak. Tapi sebelum kita bicara bagaimana ini dampaknya terhadap masyarakat dan juga jelang Natal dan Tahun Baru, Anda melihat sindikat ini dan beroperasi di dalam kampus, seperti apa tanggapan Anda Pak Peter? Ya, ini sangat mengejutkan ya, karena dilakukan oleh kelompok intelektual ya, di dalam kampus yang seharusnya ikut menjaga ya, kegiatan yang seperti ini adalah sebuah kegiatan yang sangat dilarang, melawan hukum, dan seharusnya kita bersama-sama memeranginya ya. Tapi kita bersyukur bahwasanya hal ini cepat diketahui, cepat terbongkar, dan apresiasi kepada para penegak hukum yang bisa mengungkap masalah ini dengan sangat cepat. Oke, yang menarik juga Pak, selain rupiah palsu, ini mereka juga ada, saya dengar juga ada beberapa mata uang asing palsu plus juga SBN Pak. Anda melihat bahwa mereka cukup berani dalam melakukan ini. Lalu menurut Anda apakah hal ini jadi temuan yang harusnya kita sama-sama pelajari, sama-sama jadi highlight gitu, bahwa dengan sangat mudah plus juga benangnya Pak. Apa tanggapan Anda terkait ini? Saya kebetulan belum melihat bentuk uang palsunya ya, tetapi kalau dilihat dari video yang saya saksikan, sebenarnya melakukan memalsukan uang 100.000 itu sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Karena pengamanan yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu termasuk yang sangat baik ya, yang terbaik ya. Dan oleh karena itu kalau kita lihat dari video yang saya dapatkan itu tidak banyak yang bisa dilakukan di dalam pemalsuannya. Jadi dengan mudah untuk diketahui bahwasanya uang itu adalah uang palsu. Beberapa bentuk pengamanan uang itu tidak bisa ditiru. Terutama dalam bentuk tanda air ya. Mungkin kalau hanya benang pengaman mungkin masih bisa ya. Tetapi dalam bentuk tanda air ya, yang kalau kita harus terawang itu bisa kelihatan dengan jelas bahwasanya itu adalah uang palsu ya. Jadi menurut saya ini
kenapa ini bisa dengan cepat terbongkar, karena memang tidak mudah untuk melakukan pemalsuan uang rupiah, ya, karena pengamanan yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sangat baik. Oke, karena mau sesempurna apapun pasti kalau palsu akan sangat beda ya Pak ya, dan terlihatlah seperti itu secara kasat mata. Lalu Pak, kalau kita juga lihat keterlibatan, saya dengar juga ada 2 orang ya karyawan bank plus juga tadi yang punya ide atau otak dari sindikat ini adalah orang dari UIN itu. Anda melihat bahwa apakah dengan komposisi tim yang mereka punya ada 17 orang tersangka, ini memang ketika merekrut orang bank, karyawan bank seperti itu, apakah ada dugaan bahwa mereka juga punya andil konsultasi seperti itu Pak, agar uang ataupun SBN ini semirip mungkin? Iya, saya kira patut diduga ya, mereka melibatkan orang bank itu dalam upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan di dalam melakukan peredaran uang palsu. Karena mencetak uang palsu itu adalah satu hal, mengedarkannya itu tantangan sendiri, ya. Dan itu sebabnya mereka mungkin melibatkan adanya orang bank, ya, sehingga pertama mereka bisa memastikan bahwasanya apakah produksi uang palsu mereka itu sudah cukup memadai, dan yang kedua mungkin mereka mengharapkan bantuan si orang bank ini dalam upaya untuk melakukan peredarannya. Ya, tantangan sangat besar di dalam mengedarkan, ya, dan terbukti kegagalan mereka kan di dalam mengedarkannya. Betul. Ya, ketika mereka baru mau melakukan pengedaran, mereka sudah ketahuan. Kalau melihat dari tumpukan uang palsunya, kalau menurut saya ini baru dilakukan, yang produksinya belum baru, belum sempat diedarkan, itu sudah ketahuan. Oke, baik Pak Peter. Sebelum kita lanjutkan Pak, kalau kita bicara mengenai uang palsu ini ya, ini juga terkait informasi bagaimana sebenarnya korban uang palsu sendiri sudah banyak di beberapa wilayah di tanah air, dan berikut informasinya. Polisi terus menyelidiki sindikat peredaran uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar. Dari hasil penyelidikan, uang palsu tersebut sulit dibedakan dengan kasat mata. Para pelaku bahkan menggunakan benang khusus yang menyerupai aslinya. Meski demikian, kualitas uang palsu yang disita polisi ini berbeda dan tidak memiliki pengaman yang hanya bisa dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pihak Bank Indonesia pun mengimbau warga selalu waspada karena diduga masih banyak uang palsu yang beredar di masyarakat. Uang selain yang dicetak oleh Bank Indonesia itu adalah tindakan kriminal, dan ancamannya sudah disampaikan oleh Pak Kapolda, 10 tahun sampai seumur hidup. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan mengamankan 17 orang pelaku yang diduga sindikat produksi dan pengedar uang palsu. Sebelumnya, polisi juga menggeledah ruang perpustakaan di kampus UIN Alauddin Makassar. Selain mengamankan seorang oknum pegawai, polisi juga menyita mesin pencetak dan sejumlah uang palsu sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Baik Pak Peter, kita lanjutkan bahwa ketika kita bicara mengenai uang palsu, peredaran yang seperti itu, sudah banyak kasus ataupun peristiwa yang kita lalui di tanah air, dan ini yang paling baru Pak. Kalau tadi kalau kita lihat juga Anda menyebutkan bahwa di awal akan sangat sulit sebenarnya untuk meniru sesempurna mungkin uang asli edaran dari Bank Indonesia. Dan kalau kita lihat juga tadi Pak ya, secara visual juga memang secara kasat mata pun kita bisa tahu itu palsu ya Pak. Jadi sebenarnya gampang untuk masyarakat membedakan. Anda punya insight Pak terkait ini? Ya, sebenarnya Bank Indonesia udah berulang-ulang selama sudah belasan tahun ini sudah menyampaikan, mensosialisasikan bagaimana mengenali uang palsu. Ya, makanya dikenal 3D kan. Dipegang, ya, dilihat, diterawang, itu adalah cara untuk kita mengecek keaslian uang, ya. Karena uang itu, uang asli itu bahannya itu khusus, ya. Jadi dari kita memegang saja kita sudah tahu kalau itu uang asli atau bukan.
karena bahan uang kertasnya itu hanya diproduksi tertentu. Jadi dari bahannya saja, dari kertasnya saja itu sudah tidak bisa dipalsukan seharusnya. Ya. Dan yang kedua adalah di dalam teknik pencetakannya, di mana di dalam pencetakannya itu banyak sekali pengamanan dan itu bisa dilihat, ya, bisa diterawang, ya, makanya ada 3D. Jadi masyarakat sebenarnya tidak sulit untuk melakukan mengenali uang asli atau uang palsu. Ya, cukup dengan memegang, melihat, dan menerawang, kita sudah bisa memastikan apakah uang itu asli atau uang palsu. Baik, Pak Peter, satu singkat saja Pak. Kalau bicara dampak ekonomi dan juga dampak, kita tahu ini libur Natal dan Tahun Baru dan peredaran uang palsu yang diduga masih banyak beredar. Apa dari sudut pandang seorang ekonom, Pak? Ya, kalau uang palsu ini misalkan ya yang dicetak kemarin itu berhasil diedarkan, tentu akan banyak sekali dampak negatifnya. Ya, yang jelas kalau kita lihat dampaknya kepada pelaku ekonomi sendiri, mereka akan mengalami kerugian yang sangat besar kalau mereka menerima uang palsu. Karena uang itu kemudian tidak bisa diedarkan kembali dan otomatis mereka akan mengalami kerugian. Secara mikro, ya, secara individu. Dan secara makronya bisa jelas terlihat, ya, jumlah uang itu akan melonjak drastis dan itu akan memunculkan distorsi dalam perekonomian, inflasi bisa naik dan sebagainya. Ya. Jadi dampaknya banyak negatif. Ya. Tetapi kita syukuri, ya, bahwasanya dari statistik yang kita miliki, peredaran uang palsu di Indonesia, ya, itu kalau dibandingkan dengan peredaran uang palsu di banyak negara lain secara global, itu kita itu relatif sangat rendah. Ya. Jadi tingkat pemalsuan uang di Indonesia itu sangat rendah. Walaupun tadi ini ada kasus yang menunjukkan pencetakannya uangnya luar biasa besar. Baik. Tapi ini yang saya sampaikan tadi kan dengan cepat mudah diketahui, terbongkar, dan saya kira belum diedarkan. Baik Pak Peter, terima kasih banyak Pak atas waktunya sore ini ya. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan kasus ini dan kita sama-sama belajar tadi, tidak sebenarnya sangat gampang untuk melihat uang palsu dan asli tadi. Jadi intinya harus waspada ya Pak ya, dan tetap tadi banyak belajar dan literasi. Terima kasih Pak Peter atas waktunya, selamat beraktivitas kembali Pak.